Perkenalkan, nama saya Juan Devir Kamatanari dengan NPM 2517051017. Di sini saya akan membahas mengenai pertemuan tiga basis data, yaitu mengenai implementasi SQL Server. SQL Server adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Software ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara efisien. SQL Server juga mendukung berbagai operasi yang berhubungan dengan database seperti query, penyimpanan, dan pemeliharaan data. Fitur dan fungsi utama dari SQL Server ada 5 poin. Yang pertama, ada Relational Database Engine, yaitu inti komponen yang untuk penyimpanan, pemrosesan, dan keamanan data yang andal. Yang kedua ada TSQL atau Transact SQL, yaitu bahasa query standar Microsoft untuk memanipulasi data. Yang ketiga ada kinerja tinggi, yaitu dirancang untuk menangani beban kerja berat dan ketersediaan data yang tinggi. Yang keempat ada alat terintegrasi, yaitu dilengkapi dengan SQL Server Management Studio atau SSMS untuk administrasi dan reporting service atau SSRS untuk pelaporan. Dan yang terakhir ada edisi yang beragam, yaitu tersedia dalam edisi Enterprise, Standard, Developer, dan Express atau gratis untuk berbagai kebutuhan. Nah, di sini akan langsung masuk ke praktek penggunaan SQL Server. Pertama, buka SQL Server. Pastikan server name yang akan disambungkan adalah localhost atau SQL Express. Kalau belum ubah terlebih dahulu. Di sini saya akan buka ulang ya. Oke, kita connect. Oke, kemudian yang kedua adalah membuat database, yaitu dengan cara satu klik kanan pada database, lalu pilih new database. Nah, selanjutnya beri nama database yang akan dibuat. Contohnya di sini databasenya diberi nama toko baju. Toko baju. Lalu klik OK. Nama database boleh bebas sesuai dengan keinginan asal tidak ada spasi. Spasi di penamaan diganti dengan garis bawah. Contohnya toko_baju. Nah, kemudian yang ketiga, tampilan database sudah dibuat. Yang selanjutnya adalah membuat tabel. Yang pertama, pada database yang sudah dibuat, klik kanan pada folder tabel, new dan juga tabel. Kanan pada folder tabel. View, tabel, dan new tabel. Selanjutnya, isi atribut beserta tipe data dalam tabel yang kita buat tadi seperti berikut. Ada ID baju, nama baju, brand baju, dan harga baju.
Ini centangnya kita matiin semua. Nah, untuk yang pertama itu ID kita menggunakan yang namanya integer. Sisanya kita pakai pacar 50. Oke. Kemudian setting primary key di dalam tabel tersebut. Klik kanan pada ikon segitiga kiri atribut, lalu pilih set primary key. Di sini primary key-nya ada ID baju. Notes primary key bernilai unik untuk setiap baris, berfungsi sebagai identitas pengenal tunggal. Contohnya di sini ada PK, PK-nya adalah ID baju. Nah, selanjutnya adalah atribut yang sudah disetting sebagai primary key akan muncul ikon kunci seperti di bawah ini. Ikon kuncinya. Nah, selanjutnya itu opsional, kita bisa men-setting atribut dengan allow null dengan men-checklist kolom pada bagian bawah allow null. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, fungsi allow null itu untuk kolom atribut pada SQL adalah dengan mendefinisikan kolom sebagai nullable. Dengan definisi ini, kolom dapat diizinkan untuk memiliki nilai nol, yang berarti kolom tersebut bisa kosong. Nah, kemudian simpan tabel dengan menekan Ctrl S, lalu diberi nama bebas sesuai kebutuhan. Pada menu Enter a name for the table, lalu klik OK. Contoh di sini kita beri nama tabel tersebut dengan nama baju. S. Selanjutnya pada folder table sudah ada DBO baju yang menandakan tabel dengan baju telah berhasil dibuat. DBO baju. Nah, untuk melihat tabel yang sudah dibuat, klik kanan pada DBO baju, lalu pilih select top 1000 rows. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian ingin mengedit tabel pada database sekali lagi, contoh di sini kalian bisa klik kanan pada DBO baju dan pilih desain. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ini bisa diedit kembali. Selanjutnya kita bisa klik menu di bagian tab atas, lalu pilih option, lalu pilih option. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pilih menu designer, lalu klik centang prevent saving change dan require table recreation, lalu klik OK. Designer, centang prevent saving. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya buat tabel lainnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan membuat tabel 2, yaitu tabel pembeli. Di sini kita buat tabel lagi, new table. Nah, untuk isinya ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga tanggal pembeli. Akhirnya kita matiin aja semua. Lalu data type-nya untuk yang ID kita pakai integer, dan sisanya kita pakai pacar 50. Oke, kita Ctrl S, lalu kita kasih nama pembeli.
Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat identity diagram. Dalam database yang sudah dibuat, klik kanan pada folder database diagram. Lalu pilih new database diagram. Kita pilih yes. Lalu akan muncul yes, kita yang seperti tadi kita klik OK saja. Lalu akan muncul dua tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menampilkan kedua tabel itu kita add saja keduanya, lalu close. Nah, setelah itu akan disesuaikan dulu ya. Nah, setelah itu diagram untuk tabel buku dan tabel pembeli berhasil dibuat. Untuk tabel baju, mohon maaf, untuk tabel baju dan tabel pembeli itu berhasil dibuat. Nah, untuk menampilkan keterangan yang lebih detail, tipe data no label pada atribut atau kolom dalam identity diagram, caranya klik identity yang akan diatur. Klik kanan, pilih kanan, pilih table view, lalu klik custom. Nanti tampilan entry diagram menjadi lebih detail seperti di bawah ini. Nah, kemudian simpan entry diagram dengan menggunakan Ctrl S. Nanti akan muncul tampilan seperti Ctrl S. Ada tampilan seperti ini. Kita ganti namanya menjadi diagram baju. Klik OK. Yes. Kemudian adalah query. Query adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu. Seperti membuat sebuah tabel, tapi menggunakan perintah SQL atau string statement untuk membaca dan menulis pada basis data. Nah, yang pertama di bagian atas, kita klik new query. Nah, kemudian klik create database atau dengan nama underscore database pada query. Oke, hasil. Jika belum terlihat database yang sudah dibuat, klik refresh pada database. Refresh pada database dan database baru akan muncul. Oh, itu. Refresh. Oke, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai pertemuan tiga basis data, yaitu
membahas tentang implementasi SQL Server. Di sini karena saya masih kurang paham dengan penggunaan SQL Server ini, eh, penjelasan saya mungkin agak kurang ya. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata saya yang tidak sesuai dengan materi. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih.